Dari 93.9 Radio Bos Thompson Weleri Kendal. Inilah Bos Info seputar Kendal. Kekhawatiran lonjakan angka positif COVID-19 di Kabupaten Kendal usai Lebaran Idul Fitri kini telah terbukti. Data di Dinas Kesehatan Kendal mencapai 301 kasus positif COVID-19 atau mencapai 200% jika dibandingkan sebelum Lebaran. Padahal sebelumnya pemerintah Kabupaten Kendal bersama tim Satgas COVID-19 telah terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi munculnya beberapa kasus penularan COVID-19 usai liburan Idul Fitri, khususnya di wilayah Kabupaten Kendal. Sebelum Lebaran pertanggal 1 Mei hingga 12 Mei 2021, tambahan kasus positif COVID di Kabupaten Kendal ada 104 kasus. Dengan demikian, kini total kasus positif menjadi 7.027 orang, dengan angka kesembuhan mencapai 6.364 orang, yang masih dirawat 325 orang, dan yang meninggal dunia mencapai 338 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kendal, Ferinando Ratbonai, membenarkan adanya lonjakan kasus COVID-19 di Kendal yang berasal dari klaster Tarawih di Desa Ngarianak, Singorojo, klaster Lapas 2A Kendal, dan klaster Lapas Terbuka 2B Patebon. Ferinando mengatakan melihat tingginya kenaikan COVID-19, pihaknya terus intens melakukan tracing kepada kontak terkait dan berupaya mensosialisasikan protokol kesehatan. Pasca Lebaran angkanya naik karena memang ada beberapa klaster baru. Jadi ada klaster Tarawih di Ngarianak Singorojo, kemudian ada klaster Lapas Terbuka, klaster Lapas 2A. Upaya kami lakukan tracing sebanyak mungkin sehingga kita bisa mengetahui siapa-siapa yang positif tertular virus dan kita bisa lakukan pemisahan dengan yang tidak tertular sehingga bisa memutus mata rantai penularan. Ferinando mengungkapkan bahwasanya setiap ada kasus positif setelah dilakukan rapid test antigen, pihak Dinas Kesehatan langsung melakukan tes PCR, termasuk melakukan PCR terhadap orang yang memiliki kontak erat dengan yang dinyatakan positif. Klaster-klaster yang menyumbang banyak kasus positif COVID-19 juga menjadi perhatian dengan mengirimkannya sejumlah obat-obatan yang dibutuhkan. Hal senada disampaikan oleh Bupati Kendal, Diko M. Ganinduto. Ada 3 klaster yang muncul di Kendal setelah Lebaran ini, yakni klaster Tarawih, klaster Lapas Kendal, dan klaster Lapas Patebon. Dengan sigap, Diko langsung mengecek dan berkoordinasi dengan Satgas PPKM terkait adanya 3 klaster tersebut. Ada 3 klaster ya di Kendal. Yang pertama klaster sholat tarawih, yang kedua itu klaster lapas yang ada di Kendal dan juga yang ada di Patebon. Nah, ini kemarin saya sudah langsung cek dengan pihak-pihak terkait dengan Satgas PPKM. Dan memang kita sudah temukan ada 3 klaster ini dan kita sudah langsung tindak lanjuti. Tindak lanjutinya kita semua yang ada di kontak erat dengan yang positif ini semuanya akan kita tes antigen dan akan kita isolasi mandiri. Dan hari ini saya akan berkoordinasi dengan Satgas PPKM terkait di wilayah Singorojo dan juga di Lapas untuk memastikan bahwa penanganan ini bisa berjalan dengan baik dan pastikan tidak ada klaster baru lagi gitu. Jadi yang kita akan fokuskan sekarang adalah tracing ya. Dan ini juga harus saya cek lagi yang di lapas ini kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Karena memang sebelum Lebaran saya sudah sempat mengunjungi ke beberapa lapas yang ada di Kendal dan mereka sampaikan kepada saya tidak ada pengunjung sama sekali gitu. Artinya mereka memang sudah terisolasi. Nah, artinya secara keamanan terkait dengan COVID ini harusnya sudah bisa diantisipasi dengan baik. Jadi nanti saya akan coba cek lagi untuk memastikan bahwa jangan sampai ini terjadi lagi. Dan sekarang yang terpenting tracingnya akan kita lakukan. Diko langsung menindaklanjuti dengan melakukan tracing kepada pihak yang kontak erat dengan pasien positif
untuk melakukan tes antigen serta isolasi mandiri. Selain itu, Diko juga berkoordinasi dengan Satgas PPKM Kecamatan Singorojo dan Lapas guna memastikan tidak muncul lagi klaster baru COVID-19. Yang terpenting saat ini menurut Bupati Kendal adalah fokus tracing dan mencari permasalahannya. Pemerintah daerah berharap masyarakat tetap mentaati peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan, sebab aturan itu semata-mata untuk melindungi masyarakat dari bahaya virus COVID-19. Dan yang paling penting adalah bagaimana agar kasus COVID-19 ini tidak melonjak, yakni dengan selalu menerapkan 5M di kehidupan sehari-hari.